aja, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-36. Ya, episode yang yaitu ada ngasih plot twist lagi nih dari Nox. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Siapa sangka orang yang paling membenci kode justru berakhir menjadi senjata mereka sendiri. Setelah tragedi kode number 6 di episode sebelumnya, situasi sekarang makin kacau. Baku kehilangan harapan, dunia perlahan jatuh ke bawah kendali kode, dan mimpi yang seharusnya jadi tempat paling bebas malah berubah menjadi alat kontrol terbesar lewat kode Somnia. Semua sistem yang ternyata bisa memanipulasi mimpi, ingatan, indera, perasaan, bahkan hati manusia sesuka hati. Di tengah kondisi yang semakin gelap ini, hanya ada satu orang yang masih mampu melawan pengaruh sistem tersebut, yaitu Nox. Dan dari sinilah konflik besar episode ini benar-benar dimulai. Setelah kode number 6 lenyap akibat kekuatan kode Somnia dan dieksekusi oleh Tri, keadaan dunia semakin kacau. Baku kehilangan harapan, sementara organisasi kode semakin dekat dengan tujuan mereka untuk mengendalikan seluruh mimpi manusia. Di tengah situasi tersebut, Nox menjadi satu-satunya orang yang masih berani melawan kode secara langsung. Saat Baku dan Nemu berada dalam bahaya, Nox datang menyelamatkan mereka, lalu memindahkan Baku dan lainnya ke suatu tempat. Nah, di sana terungkap rahasia mengerikan tentang kode Somnia. Kode Somnia adalah sebuah sistem yang mampu mengendalikan mimpi, ingatan, indera, bahkan hati manusia. Sementara itu, Tri mulai bergerak dengan menculik Minami untuk memancing Baku keluar. Disinilah Nox memutuskan menyerang markas kode seorang diri dan berhadapan langsung dengan Tri. Namun pertemuan tersebut berakhir tragis ketika Nox berhasil dicuci otak oleh kode Somnia. Ini Baku bukan hanya harus menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi, tetapi juga menghadapi Nox sendiri yang telah berubah menjadi musuh secara tidak langsung ya. Episode dimulai tepat setelah akhir episode sebelumnya ketika Baku berada dalam situasi yang benar-benar terdesak karena ditodong pistol oleh Lord Tri. Nemu yang tidak ingin melihat Baku terluka mencoba menghentikan keadaan tersebut, tetapi Baku justru menyuruhnya pergi agar tidak ikut terlibat. Di saat yang sangat kritis itu, Nox muncul secara tiba-tiba dan langsung menembak Tri untuk membuka jalan bagi Baku dan Nemu untuk keluar. Setelah memastikan keduanya aman, Nox menggunakan kemampuannya untuk memindahkan mereka ke suatu tempat. Namun dirinya harus tetap berada di belakang dan menghadapi Tri seorang diri. Situasi semakin sulit ketika Lord Five ikut bergabung dalam pertempuran. Nox dan Tri kemudian saling berbalas tembakan dalam pertarungan yang cukup sengit. Di tengah pertempuran tersebut, Five berhasil menahan pergerakan Nox dan membuatnya terpojok. Tri bahkan mengajak tatapan penuh kebencian yang dimiliki Nox. Sementara Nox membalas dengan mengatakan bahwa kode tidak pernah menganggap orang lain sebagai manusia dan organisasi seperti itu seharusnya dibubarkan sejak lama. Saat keadaan semakin berbahaya, Baku membuka akses menuju Zetsu Room dan menyelamatkan Nox tepat sebelum Tri mengambil tindakan kepada Nox. Setelah berhasil kabur ke Zetsu Room, Baku akhirnya mendapatkan penjelasan yang selama ini ia cari mengenai kode Somnia. Nox menjelaskan bahwa kode Somnia adalah sistem yang mampu menyatukan mimpi seluruh manusia lalu mengendalikannya dari satu pusat. Yang mengerikan bukan hanya mimpi yang bisa dimanipulasi, ingatan manusia dapat diubah, persepsi dapat diputarbalikan, indera dapat dimanipulasi, bahkan emosi dan hati seseorang bisa dikendalikan sesuka hati oleh pihak yang menguasai sistem tersebut.
Penjelasan ini membuat Baku sadar bahwa semua kekacauan yang terjadi selama ini ternyata berasal dari kode Somnia. Ketika Nemu bertanya mengapa mereka tidak ikut terpengaruh, Nox menjelaskan bahwa mereka telah menguasai Dream Learning sehingga jauh lebih sulit untuk dimanipulasi. Selain itu, sosok yang lahir dari Nightmare juga memiliki ketahanan yang sama terhadap pengaruh kode Somnia. Dari sinilah Baku mulai memahami alasan mengapa kode terus memburu mereka. Di sisi lain, episode ini juga menampilkan scene misterius yang melibatkan The Lady dan Nightmare miliknya, yaitu Phantom. Awalnya, Phantom mengingatkan bahwa siapapun yang terlalu jauh masuk ke dunia mimpi tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari ilusinya. Lalu The Lady tidak terlalu memedulikan perkataan tersebut, tetapi tiba-tiba ia melihat sosok Nemu muncul di hadapannya sambil memanggilnya sebagai ibu. Tentu saja The Lady sangat terkejut melihat hal itu. Namun beberapa saat kemudian terungkap bahwa semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Phantom. The Lady kemudian terbangun dari mimpinya dalam keadaan bingung, sementara kupu-kupu ungu yang berada di tangannya terbang menjauh. Meskipun singkat, scene ini terasa sangat penting karena memberikan petunjuk bahwa hubungan antara The Lady dan Nemu kemungkinan menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Kembali ke Zetsuro, muncul salah satu kejutan terbesar dalam episode ini, dan Nox di sini sudah pergi ya. Kejutan terbesarnya adalah kemunculan Shake lagi. Baku dan Nemu tentu sangat terkejut karena mereka mengira Shake sudah tidak ada lagi. Namun Shake menjelaskan bahwa dunia mimpi memiliki aturan yang berbeda dari dunia nyata. Selama seseorang masih ada di dalam ingatan dan imajinasi orang lain, sosok tersebut masih bisa muncul kembali ke dunia mimpi meski kemunculannya dibumbui banyak tingkah konyol khas dirinya ya. Shake ternyata membawa informasi yang sangat penting juga ya. Shake mengungkapkan bahwa dirinya pernah dijadikan kelinci percobaan dalam pengembangan kode Somnia. Dari pengalaman itulah Shake mengetahui kelemahan terbesar sistem tersebut. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghentikan kode Somnia adalah dengan menghancurkan perangkat aktivasi utamanya yang bernama kode Somnia Capsum ya, atau Shake menyebutnya Kajan. Informasi itu menjadi petunjuk terbesar yang pernah didapatkan Baku karena untuk pertama kalinya mereka mengetahui cara menghentikan sistem tersebut. Sementara itu, di markas kode, Five melaporkan bahwa jejak Baku dan yang lainnya telah menghilang. Tri tidak terlihat khawatir dan memilih menggunakan cara lain untuk memancing mereka keluar. Target yang dipilih adalah Minami ya, orang yang sangat penting bagi Baku ya. Lanjutkan Minami yang sedang berjalan santai tiba-tiba disergap oleh orang-orang yang telah dikendalikan oleh kode Somnia. Ia mencoba melawan tetapi akhirnya tidak berdaya dan ditangkap. Tidak lama kemudian Tri menghubungi Baku dan memberikan ultimatum bahwa Minami berada di tangan mereka. Seventeen ada di tanganku. Nah, jika Baku tidak datang ke markas kode, maka nasib buruk akan menimpa Minami. Ancaman tersebut membuat Baku teringat pada perkataan ayahnya bahwa setelah rahasia mimpi ramalannya terbongkar atau diberitahu orang-orang terdekatnya akan menjadi sasaran kode dan Baku sendiri menjadi sasaran ya. Dan kini Baku sadar bahwa peringatan itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan demi menyelamatkan Minami, Baku memutuskan untuk bergerak menuju markas kode ya. Di waktu yang sama, Nox lebih dulu menerobos pertahanan markas kode dan langsung berhadapan dengan Tri. Pertemuan mereka mengungkap masa lalu yang cukup mengejutkan karena ternyata kita sudah tahulah ya, Nox dulunya adalah kode number 4 ya. Trill terus memanggilnya dengan identitas lamanya yaitu 4, tetapi Nox menolak dipanggil dengan nomor itu. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Awalnya Nox mampu memberikan tekanan kepada Tri, tetapi kemampuan Tri yang dapat menyerap kekuatan ataupun dapat mengendalikan seseorang perlahan membalik keadaan. Setelah menyerap beberapa serangan Nox, Tri mengaktifkan bentuk boosternya yang membuat kekuatannya meningkat drastis. Setelah 16 hari penuh ketakutan, tidak berhenti sampai di situ, Tri juga menggunakan Panic Capsule milik Korea untuk menyerang pikiran Nox. Serangan tersebut berhasil menghancurkan pertahanan mentalnya hingga akhirnya hati dan pikirannya dimanipulasi oleh kode Somnia. Ketika Baku datang dan mencoba menyelamatkannya menggunakan recovery capsule, semuanya sudah terlambat. Nox yang telah dicuci otak
dan berubah menjadi pelayan kode yang patuh. Meski harus menghadapi situasi yang sangat sulit, Baku tetap menerobos markas kode seorang diri. Awalnya sih Baku meminta maaf ya kepada Nox, dan Nox mau memukul Baku, tapi sayangnya pukulannya nggak kena ya, karena Baku menggunakan capsum plasmanya untuk kabur dan menuju penjaranya Minami ya. Nah, lalu Baku melawan pasukan pertahanan menggunakan kombinasi Gravity Capsum dan Stream Capsum hingga berhasil menembus pertahanan mereka. Setelah itu, ia berhadapan dengan Five dalam pertarungan yang bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga benturan keyakinan. Baku mempertanyakan apakah Five masih percaya bahwa kode berada di pihak yang benar setelah semua yang terjadi, termasuk nasib tragis Six ya. Five lalu mengakui bahwa kode memang melakukan banyak pekerjaan kotor, tetapi menurutnya semua pengorbanan anggota kode yang telah gugur tidak boleh menjadi sia-sia. Baku menolak cara berpikir tersebut dan bersumpah akan melindungi Nightmare, kode, dan seluruh dunia tanpa mengorbankan siapapun lagi. Setelah pertarungan sengit itu, Baku berhasil mengalahkan Five serta mengambil data retina milik Five ya. Lalu menggunakan data tersebut untuk membuka akses menuju area tahanan ataupun untuk membuka akses pintu penjara ya. Di sana, Baku berhasil membebaskan Minami dan Zero sebelum membawa mereka kembali ke Zetsurum. Setelah semua berkumpul kembali, Baku menyatakan tekadnya untuk terus melawan kode sampai akhir. Namun episode ditutup dengan ancaman baru yang jauh lebih berbahaya ketika Tri memerintahkan Nox yang telah dicuci otak untuk menghabisi kode number 7, yaitu Baku sendiri. Ya, itu adalah alur cerita dari episode ke-36 Kamen Rider Zetsu ya. Gimana nih menurut arek-arek? Plot twist dari Yuya lagi nih. Setelah dia tidak memunculkan plot twist ya, dan di episode selanjutnya akan ada kejutan dari Kamen Rider Nox. Semoga aja di episode 37 besok Nox sudah kembali ya, tidak dicuci otak. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Nox muncul tepat di saat keadaan benar-benar sudah berada di titik paling berbahaya. Saat Baku ditodong oleh Tri dan Nemu tidak tahu harus berbuat apa, Nox datang tanpa ragu untuk menyelamatkan mereka. Nox bahkan langsung menyerang Tri demi membuka jalan kabur bagi Baku dan Nemu. Tindakan ini menunjukkan kalau Nox sudah benar-benar memutuskan untuk berdiri melawan kode. Meski tahu dirinya harus menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, Nox tetap memilih mempertaruhkan segalanya demi keyakinannya sendiri. Setelah Baku dan Nemu berhasil masuk ke Zetsurum, Nox justru harus menghadapi Tri dan Five seorang diri. Situasinya semakin buruk ketika ia berhasil dipojokkan oleh kedua petinggi kode ini ya. Namun saat keadaan hampir tidak bisa diselamatkan lagi, Baku membuka akses menuju Zetsurum dan menarik Nox masuk ke tempat aman. Momen ini terasa penting karena memperlihatkan bahwa Baku tidak melupakan jasa Nox yang telah menyelamatkannya lebih dulu. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas rekan kini mulai berkembang menjadi hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Scene ini juga menjadi salah satu bukti bahwa kerjasama mereka semakin kuat menjelang konflik besar berikutnya. Walaupun di akhir episode ini pikiran Nox dimanipulasi oleh Tri ya. Episode ini akhirnya mengungkap secara jelas apa sebenarnya kode Somnia yang selama ini menjadi misteri besar dalam cerita Zetsu. Nox menjelaskan bahwa kode Somnia merupakan sistem yang mampu menyatukan mimpi seluruh manusia ke dalam satu jaringan besar. Setelah semua mimpi terhubung, sistem tersebut dapat mengendalikan dan memanipulasi sesuai keinginan pihak yang menguasainya. Penjelasan ini membuat Baku sadar bahwa berbagai kejadian aneh yang terjadi selama ini ternyata berasal dari teknologi kode Somnia. Ancaman yang dibawa kode Somnia ternyata jauh lebih besar daripada yang dibayangkan sebelumnya.
dunia perlahan kehilangan kebebasan tanpa disadari oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Hal yang paling mengerikan dari kode Somnia adalah kemampuannya yang tidak hanya mempengaruhi mimpi. Knox menjelaskan bahwa ingatan, indera, emosi, bahkan hati manusia dapat diubah sesuka hati melalui sistem tersebut. Artinya, seseorang bisa dipaksa mempercayai sesuatu yang tidak pernah terjadi atau melupakan kenyataan yang sebenarnya. Tidak heran jika kode begitu percaya diri menjalankan rencana mereka, karena mereka memiliki alat yang mampu mengendalikan manusia dari dalam pikirannya sendiri. Dari sinilah Baku mulai memahami alasan kode terus memburu dirinya, Nemu, dan orang-orang yang menguasai Dream Learning. Mereka adalah ancaman yang tidak bisa dikendalikan oleh kode Somnia. Kemunculan Shake menjadi salah satu kejutan terbesar sekaligus momen paling unik dalam episode ini. Baku dan Nemu yang melihatnya tentu langsung terkejut karena mereka mengira Shake sudah lama menghilang. Bahkan pada awalnya mereka menganggap kemunculan Shake hanyalah halusinasi aja akibat situasi yang sedang mereka alami ya. Namun Shake menjelaskan bahwa dunia mimpi memiliki aturan yang berbeda dengan dunia nyata. Selama seseorang masih hidup dan ingatan dan imajinasi orang lain, keberadaannya masih bisa muncul kembali di dunia mimpi. Ini konteksnya yang dipikirin Baku itu adalah mimpi buruk ya, bukan si Shake-nya ya. Penjelasan itu membuat konsep dunia mimpi dalam cerita ini terasa semakin menarik dan misterius. Meski banyak menghadirkan suasana lucu lewat tingkah khasnya, Shake ternyata membawa informasi yang sangat penting ya. Shake mengungkapkan bahwa dirinya pernah dijadikan kelinci percobaan dalam perkembangan kode Somnia. Karena itulah Shake mengetahui kelemahan terbesar dari sistem tersebut yang selama ini tidak diketahui oleh Baku. Menurut Shake, satu-satunya cara menghentikan kode Somnia adalah dengan menghancurkan perangkat aktivasi utamanya ya, yang bernama kode Somnia Capsule atau di sini Knox memberi namanya Captain, ya kan? Informasi ini menjadi petunjuk terbesar yang berhasil diperoleh kelompok Baku sejauh ini. Untuk pertama kalinya mereka tidak hanya mengetahui ancamannya, tetapi juga mengetahui cara untuk menghentikannya. Walaupun di sini ada terakhir Shake bilang ya, kamu kan butuh aku tentunya. Tapi Baku sempat mikir, lalu Shake menghilang secara perlahan ya. Setelah 16 hari penuh ketakutan, Shake juga memohon-mohon agar dia melihat mimpi buruk sekali lagi. Aduh. Setelah kehilangan jejak Baku dan teman-temannya, Tri memutuskan menggunakan cara yang lebih efektif untuk memancing mereka keluar. Tri memahami bahwa menyerang langsung Zetsu Room bukanlah pilihan yang mudah karena lokasi tersebut sulit ditemukan ataupun akses ke situ sudah ditutup oleh Baku ya. Karena itu Tri memilih menjadikan Minami sebagai target utama ya. Minami yang sedang menjalani aktivitas biasa tiba-tiba disergap oleh orang-orang yang telah dikendalikan kode. Meski berusaha melawan, Minami akhirnya tidak mampu menghadapi jumlah musuh yang terlalu banyak. Pada akhirnya Minami berhasil ditangkap dan dibawa ke markas kode sebagai sandera. Penculikan ini menjadi pukulan besar bagi Baku karena Minami adalah satu-satunya orang terdekat yang paling penting baginya. Tidak lama setelah itu Tri menghubungi Baku ya dan memberikan ancaman secara langsung. Ia mengatakan bahwa Minami berada dalam genggaman kode dan hanya Baku yang bisa menyelamatkannya. Ancaman tersebut membuat Baku teringat pada peringatan ayahnya atau Zero mengenai bahaya yang akan menimpa orang-orang terdekat setelah rahasia kode dibocorkan oleh Baku. Kini semua peringatan itu terbukti benar satu persatu. Peristiwa ini menjadi alasan utama yang mendorong Baku untuk bergerak menuju markas kode tanpa ragu sedikit pun.
pertarungan antara Nox dan Tri menjadi salah satu duel paling penting sekaligus paling tragis dalam episode ini. Kenapa aku bisa bilang begitu? Nah, pada awal pertarungan, Nox sebenarnya mampu memberikan tekanan besar kepada Tri dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Bahkan beberapa kali ia terlihat berhasil mendominasi jalannya pertempuran dan membuat Tri berada dalam posisi yang sulit. Bahkan sempet tuh Tri itu menggunakan ability-nya yaitu menghilang, dan Nox menggunakan ability-nya untuk mengetahui letak di mana Tri itu berada. Itu sangat wow sih. Ada counternya nih rupanya dari capsule yang dimiliki Tri. Nah, namun keadaan mulai berubah ketika kemampuan menyerap kekuatan milik Tri ataupun menyerap energi dalam tubuh Nox itu diserap oleh Tri mulai menunjukkan efeknya ya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar keuntungan yang diperoleh Tri dari serangan-serangan Nox. Situasi yang awalnya menguntungkan bagi Nox perlahan berubah menjadi mimpi buruk bagi Nox ya. Setelah mendapatkan bentuk boosternya, Tri akhirnya berhasil mengendalikan jalannya pertarungan sepenuhnya. Ia kemudian menggunakan panic capsule untuk menyerang pikiran Nox dan menghancurkan pertahanan mentalnya dari dalam. Serangan tersebut bukan hanya melukai tubuh Nox, tetapi juga memanipulasi hati dan pikiran melalui kode Somnia. Ketika Baku datang untuk membantu Nox menggunakan recovery capsule, semuanya sudah terlambat. Nox yang sebelumnya menjadi sekutu justru berbalik menyerang Baku karena pikirannya telah dicuci otak. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam episode karena orang yang paling membenci kode kini berubah menjadi alat mereka sendiri. Di tengah situasi yang semakin buruk, Baku tetap menunjukkan tekad yang tidak tergoyahkan untuk terus maju. Setelah mengetahui Minami ditangkap, Baku langsung bergerak menuju markas kode tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Di sana, Baku harus menghadapi pasukan pertahanan kode hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Five. Pertarungan mereka bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga benturan keyakinan mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Five percaya bahwa semua pengorbanan anggota kode harus diselesaikan sampai akhir agar tidak sia-sia. Sebaliknya, Baku menolak jalan yang mengorbankan banyak orang demi mencapai tujuan tertentu. Setelah berhasil mengalahkan Five, Baku mengcopy dan menggunakan data retina milik Five untuk menyusup ke arena tahanan dan membebaskan Minami serta Zero. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Baku masih mampu melindungi orang-orang yang penting baginya meskipun berada dalam kondisi sangat sulit. Setelah kembali ke Zatsurum, ia menegaskan bahwa dirinya akan terus melawan kode sampai akhir. Baku tidak ingin lagi melihat ada orang yang menjadi korban akibat konflik ini ya. Bertekad melindungi Nightmare, kode, dunia mimpi dan dunia nyata tanpa harus mengorbankan siapapun lagi. Tekad inilah yang menjadi kekuatan terbesar Baku menjelang konflik yang semakin mendekati puncaknya. Episode ini jadi titik balik besar karena rahasia kode Somnia akhirnya terungkap. Mulai dari kemampuannya mengendalikan mimpi hingga memanipulasi hati manusia, sementara Baku mendapatkan cara untuk menghentikannya lewat petunjuk dari Shake. Tapi di saat yang sama, situasi malah makin kacau. Minami diculik, Nox berhasil dicuci otak dan berubah menjadi musuh, serta Tri yang semakin dekat mewujudkan ambisinya mengendalikan dunia mimpi sehingga meski Baku berhasil menyelamatkan Minami dan Zero, ancaman yang menantinya kini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode 36 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih, kok Nox bisa-bisanya ya dikendalikan oleh Tri? Seharusnya dia sadar karena dia itu sudah tahu ya kemampuan dari kode Somnia itu. Kok bisa-bisanya dikendalikan gitu ya? Aku harap Baku di episode 37 besok bakal mengembalikan Nox menjadi dirinya lagi, tidak dihipnotis oleh
Jati, Ria, dan Nox di episode besok ya, di episode 37 minggu depan bakal ada final formnya. Aku harap saat final form Nox muncul, dia sudah kembali ke jati dirinya lagi. Nah, menurut arek-arek, apakah Nox bakal menghabisi Baku? Nah, tulis pendapat arek-arek di kolom komentar di bawah ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.